Salam pers mahasiswa. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, berhubung saat ini tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19 yang mengharuskan kita stay at home, wawancara eksklusif kali ini akan kita lakukan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom. Oke, kita mau bahas apa sih? Nah, kita saat ini akan bincang-bincang mengenai sesuatu yang penting nih pada generasi milenial, yaitu gimana sih caranya kita untuk berwirausaha, dan kita akan membahas sedikit tentang apa itu financial planner. Oke, sekarang kita udah terhubung sama Kak Vera Purwanti nih. Halo Kak. Halo. Halo. Jadi aku akan baca profilnya sedikit aja nih. Jadi Kak Vera Purwanti ini adalah salah satu wirausahawan yang usianya sekarang 23 tahun, iya Kak? Betul. Oke. Jadi beliau memiliki usaha yang bernama Vera Flower yang dibangun sejak 2016. Betul. Dan sekarang lagi merintis yang kue Gabinku ya Kak, baru Ramadan kemarin. Riset aja sih. Oh. Jadi kemarin aku sempat baca tentang kakak nih. Jadi usahanya kakak ini sempat masuk ke dalam beberapa berita di media ya. Karena Kak Vera ini memiliki visi, yaitu membantu taraf ekonomi masyarakat dengan cara memberdayakan ibu rumah tangga serta anak-anak yang putus sekolah. Iya. Oke, aku langsung aja nih Kak mau nanya. Boleh diceritakan nggak gimana sih awal mula berwirausaha dan bagaimana cara menentukan bisnis di era saat ini? Oke, aku agak kayak deg-degan juga sih. Karena sebenarnya kita bersifatnya sharing aja ya. Oke. Aku nggak menggurui atau benar-benar jadi pembicaranya banget karena emang aku pun masih tahap belajar lah ya. Oke. Jadi awal mula usaha itu sebenarnya di tahun 2016 baru mau terjun ke dunia usaha, dan agak nggak pede juga sih karena masih harus coba dan coba terus, dan sampai akhirnya di tahun 2017 memberanikan diri. Itu awal modalnya itu sekitar Rp200.000. Jadi ada temen yang emang dia tuh pengen kasih bunga ke pacar, tapi di saat itu dia lagi ada pekerjaan yang mungkin nggak bisa ditinggal sampai dia nggak bisa beli buket bunga, karena kan kalau beli buket bunga asli itu dia takut layu. Dan mungkin contohnya gini, dia punya waktu di hari Senin dan acaranya itu hari Rabu, nggak mungkin dia beli waktu di hari Senin itu, pastinya kan akan layu kan bunganya. Iya benar. Nah otomatis Vera bilang, lo punya uang nggak 200.000? Vera bilang gitu. Terus dia bilang, iya kenapa? Ya udah lo urus aja sama gue. Lo kasih uangnya ke gue, kalau lo percaya sama gue akan bikinin lo bunga buket. Vera bilang gitu. Dari bahan apa kan nanti layu? Oh enggak, ini nggak akan layu. Vera bilang gitu. Ini dari bahan flanel kok. Vera bilang gitu. Dia jangka panjang, jadi kalau misalnya mau dipakai minggu depan atau 2 minggu depan sekalipun ya nggak masalah. Menariknya bunga flanel ini bisa disemprot pakai parfum yang disuka. Oke, fine. Dia akhirnya kasih uang 200.000. Nggak nyangka banget sampai dia ya proud banget. Oh kok bisa sih lo, dia bilang gitu. Ya udah otodidak aja. Terus singkat cerita lama-lama akhirnya dari modal 200.000 itu kan dijual lagi kan sama dia, dan dia ngasih tips gitu 50.000 sampai akhirnya bucket itu dihargain Rp250.000 gitu. Ya senang banget karena itu harusnya masih trial ya, tapi sama dia tuh dibayar, dan kita pribadi tuh kayak ngerasa wah senang banget, itu kayak ngerasa hobi yang dibayar nggak sih gitu. Iya. Dan singkat cerita akhirnya lama-lama dari model yang 200.000 itu bener-bener nggak punya apa-apa. Itu waktu itu nggak pakai lem tembak, bener-bener kayak pakai lem uhu, tau nggak sih? Kita belum tahu nih ini kuatnya sampai berapa lama gitu. Tapi orang itu percaya banget gitu.
Karena ini bener-bener modal kepercayaan sih. Terus cuma pakai modal lem uhu, terus dibungkus-bungkus pakai koran-koran bekas buat jadi bucketnya itu, karena nggak tahu wrappingnya tuh harus kayak gimana, nggak tahu. Sampai, ini layak nggak sih? Kok gue bisa ngehargain 200.000 ya? Karena ngeliat pasaran-pasaran harga sampai dia bilang, lo yakin harganya 200.000? Ya yakin gitu. Tapi lo kemahalan nggak? Enggak, gue nggak kemahalan. Jasa lo gimana? Gini-gini. Oh enggak sih, nggak ngerasa ngebebanin juga. Terus dia ngerasa senang, terus coba-coba lagi dari hasil itu, beli lama-lama lem tembak, beli bahan yang cuma berapa kali berapa. Terus akhirnya lama-lama kok asik juga ya usaha kayak gini. Udah lama-lama akhirnya buka modal tambah modal 500.000, tambah modal lagi, ya bahan flanel tuh numpuk sampai gimana ya cara bikinnya, kayaknya harus ada guru nih gitu. Karena emang bener-bener nggak punya modal apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa yang langsung terjun dan menghasilkan uang tuh happy banget gitu. Ya singkat cerita seperti itulah, pokoknya intinya kalau misalnya mau mulai usaha jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa kita nggak bisa, karena kita belum coba gitu. Itu aja sih. Jadi itu sedikit saran juga ya, ketika dari hobi terus dijadikan sebagai sebuah usaha ya, Kak? Betul, hobi itu dijadikan dengan uang sih, iya. Iya. Oke, lalu seperti yang diberitakan oleh media-media lain bahwa usaha Kakak nih terus berjalan nih, seiring waktu berkembang dan memiliki sepertinya karyawan gitu, Kak? Ya sebenarnya kalau dibilang karyawan yang sesungguhnya banget itu enggak, karena kita pasti, karena kan memberdayai ibu rumah tangga. Kadang-kadang ibu rumah tangga itu kan pastinya enggak, bisa konsisten yang, "Oh setiap hari harus kerja gini-gini," enggak, karena dia harus urus anak, harus Iya. urus suami, harus ngurus hal-hal yang mungkin ya ibu rumah tangga sewajarnya gitu kan. Jadi, ya sesempatnya mereka aja. Solusinya apa? Solusinya ya kita, di saat mereka senggang, kita bikin stok yang banyak banget. Nanti ketika dia sibuk, kita nggak perlu repot, "Oh ini belum dikerjain ini belum dikerjain." Karena kita udah stok di awal nih, udah meminimalisir waktu yang memang harusnya nggak kita, eee, apa ya, nggak kita buru-buru nantinya pada saat kita lagi banyak orderan, kayak gitu sih. Tapi, untuk pengerjaannya sendiri apakah dari awal Kakak emang udah pengen, "Ah, sepertinya saya inginnya yang membuat buketnya, orang sekitar rumah saya dan ibu rumah tangga," atau gimana, Kak? Jadi gini, setiap orang itu kan pasti punya kebutuhan dari Iya. segi finansialnya seperti apa, Betul. ekonominya apalagi ekonomi sekarang kan agak sulit mencari lapangan pekerjaan karena, perusahaan-perusahaan itu pasti kan melihatnya, skill-nya seperti Iya. apa, terus, pendidikan, gelarnya, pengalaman-pengalaman, experience-nya seperti apa gitu. Nah, balik lagi nih, orang ibu rumah tangga pun pasti butuh makan, ya Iya. kan? Dia butuh, membayar sekolah anak, iya memang, ada suami memang. Tapi dalam tanda kutip, ketika orang sudah berkeluarga pasti banyak hal-hal yang mungkin harus dibayar. Kita memang nggak sakit, tapi kita harus punya biaya saving buat ke rumah sakit nantinya. Terus kita, di saat anak-anak punya kegiatan di sekolah harus membayar. Suami belum ada uang karena uangnya itu pasti di akhir bulan gajian. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai istri misalnya? Ya kita harus membantu. Nah, patokannya, kita nggak punya nih, pendidikan, nggak bisa kerja di perusahaan yang memang membayar kita gaji UMR setiap bulannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah ketika ibu rumah tangga itu mempunyai kemampuan, keinginan, mau kerja keras ingin membantu, suaminya atau Iya. membantu perekonomian keluarganya, ya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Karena sebenarnya
bekerja itu nggak harus soal pendidikan yang tinggi banget. Kalau menurut aku pribadi, Iya. kita lihat deh di lingkungan kita, nggak usah jauh-jauh deh. Anak kecil yang sebagai pemula gula yang dia jual tuh 1.000 sampai 3.000 rupiah 1 kilo. Kita sebagai orang yang berusaha untuk menjadi mahasiswa juga, menjadi karyawan juga, Iya. teriris lah ya hati Iya. kita. Kok anak kecil itu dia banyak tanggungan-tanggungan juga, orang tuanya kemana gitu. Sebenarnya bukan orang tuanya kemana sih, karena ekonominya yang memang benar-benar menuntut dia untuk harus bekerja gitu. Kalau aku pribadi ya, kita lihat lingkungan dulu sekitar, gimana sih caranya memberdayakan ibu rumah tangga, teman-teman kita yang putus sekolah. Dia tuh harus bisa makan enak juga kayak kita. Kita bisa makan enak kalau kita gajian, ya kan, akhir bulan. Mahasiswa bisa makan enak ketika dari uang tugas atau segala macam yang mungkin nggak digunain lagi misalnya untuk biaya print atau segala macam, ada biaya saving lah. Kita juga pasti butuh refresh sama teman-teman ya, hal yang wajar. Nah, bagaimana adik-adik kita, lingkungan kita yang mungkin mau makan aja susah gitu. Itu sih yang akan nantinya aku pengen banget buka peluang buat mereka jadi bisa sekolah. Mungkin kalau misalnya mereka sebenarnya harusnya udah SMP tapi dia belum sekolah, ya sekarang kan bisa ada paket C atau paket sekolah atau gimana, dia bisa nabung dari itu, dari hasil yang kerja bareng aku, kayak gitu sih. Oke nih Kak, dalam setiap bisnis pasti ada kesulitan dan kendala, ya kan? Apalagi di masa pandemi ini nih Kak. Nah Kakak sendiri itu gimana sih cara mengatasinya? Sekarang kesulitannya bener-bener ya aku bilang sulit ya sulit banget, karena waktu pas lebaran kemarin ya, nih Ramadan kemarin ini, kalau bikin bunga buket itu pakai bahan spunbon ya. Nah, spunbon ini jadi bahan alternatif untuk pembuatan masker, APD, dan semakin banyak permintaan dari orang-orang, justru semakin besar juga dong uang yang harus kita keluarkan ketika kita membeli spunbon yang itu mahal sih menurut kita, karena bahan-bahan material kita yang harusnya sekian, kok jadi naik 25% bahkan sampai 50% harganya. Kita harus kayak gimana? Akhirnya mencari pemecahan masalahnya itu kita jualan buket, harganya murah, tapi bisa membantu ibu rumah tangga juga untuk bekerja. Terus kan adik-adik yang sekolah juga kan nggak bisa sekolah nih ya. Terus kita yang sebagai pekerja atau teman-teman yang udah berpenghasilan, akhirnya aku menjual bucket snack seharga Rp10.000 itu udah include jasa desain, udah include wrapping, udah include segala macam snacknya gitu. Nah, aku titip pesan sama pembelinya, boleh ya pesan salam buat adik-adiknya yang sabar aja. Kalau sekarang saat ini kita memang lagi pandemi, jadi mereka nggak datang ke sekolah kan gitu ya. Iya. Terus Lagi diliburkan. Diliburkan itu kita pengen gimana sih caranya kirim energi positif buat adik-adik yang lagi sekolah di rumah ini. Kita jual satu bucket itu, kita titip salam sama satu anak gitu. Kita nggak apa-apa, maksudnya kita untung sedikit, walaupun untung 1.000-2.000 nggak masalah, yang penting adik-adik kita tuh kayak ngerasa happy. Ya ampun, seneng banget, kayak ngerasa
walaupun di rumah aja kan suntuk ya, jenuh, Iya. apa sih yang harus dilakukan gitu. Mhm. Akhirnya ya udah lewat Bucket aja aku coba kirimin sharing lah. Ibaratnya, aku nggak masalah untung sedikit, yang penting, adik-adik di luar sana bisa happy, kayak gitu sih. Mmm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Mhm. Eee, Iya. untuk terus membuat usaha Kakak ini eksis, apa aja sih, Kak, inovasi yang udah dibuat gitu? Untuk terus eksis itu yang pertama, kita harus merangkul penjual-penjual bunga juga, Mmm. penjual-penjual kue. Jadi kita usaha itu jangan egois ya. Iya. Sebenarnya kita misalnya datang ke pasar nih, Mhm. kita datang ke pasar yang jual bunga itu nggak cuma 1 orang. Mmm. Contoh kita ke pasar sayur, Iya. yang jual sayuran nggak mungkin cuma 1 orang aja kan, Mhm. pasti Pasti banyak banyak. orang-orang yang jualan sayuran juga. Apa kita harus cuekin mereka? Enggak, kita Mmm. harus merangkul mereka semua, kita harus cari pemecahannya bareng-bareng. Harga sayurnya lagi naik, gimana caranya, contoh caranya agar si customer, tetap belanja di kita. Kayak gitu sih eksisnya itu dalam artinya kita tuh bisa merangkul sama-sama, nggak egois, eee, bisnis bareng-bareng untuk, apa ya, memperbanyak inovasi lagi Mhm. supaya, walaupun saat ini lagi pandemi, tapi kita tetap harus bisa mengomset. Ya memang untungnya nggak sebanding sama yang sebelum-sebelumnya, ya memang, ya itulah usaha, pasti ada resikonya, kayak gitu. Iya. Melihat dunia bisnis sendiri nih, Kak, banyak sekali kan, kayak misalnya contohnya usaha bunga ini gitu, tentang Iya. kompetitor nih, Kak. Nah, Kakak sendiri gimana caranya menghadapi persaingan di luar sana nih, Kak? Oke, menghadapi persaingan di luar sana sebenarnya kita memang harus gencar, kita memang harus lari karena saat ini kan zaman era digital, Iya, di betul. mana semuanya itu, jualan lewat platform online Mhm. yang menyediakan kayak, e-commerce gratis lah ya, kita tinggal upload, terus kita cuma modal kuota aja kita bisa jualan. Ya Mhm. memang gitu kan, tapi balik lagi nih rezeki kita di mana gitu. Nah, kalaupun kita udah gencar-gencar tapi ternyata, kenapa sih kok customer nggak lari ke kita gitu, Mhm. sedangkan kita udah usaha kerja keras, udah over banget lah gitu, sampai kurang tidur, kita harus gimana caranya putar otak, laku di pasaran produk kita. Ya balik lagi, kita evaluasi diri dulu, kita Mmm. excellent service nggak nih sama si customer. Kita di pelosok pun kalau kitanya excellent service sama si customer, mau ke pun kita lari, dia akan ngejar kita, bukan kita yang ngejar si customer. Kayak Mmm. gitu kalau aku. Yang penting kita excellent service dulu aja sama si customer. Iya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Iya. Cara mengelola uang untuk berbisnis nih, Kak. Waktu itu kan tadi di awal Kakak udah cerita gimana berapa modal awal yang Kakak keluarkan gitu. Nah, aku mau nanya mengenai gimana sih cara mendapatkan modal untuk usaha, menyiapkan modal usaha tersebut, dan mengatur keuangan untuk usaha ini nih, Kak, biar terus berjalan? Oke, kalau misalnya teman-teman nih yang mau, cari modal usaha sebenarnya ya simple ya, asal dia memang butuh uang, butuh mental juga. Modal usaha tuh bukan berarti harus melulu uang dan uang, enggak, Mmm. asal dia ada mental aja, asal dia mau terjun ke dunia bisnis, mau belajar. Kita bisa dapetin ketika, contoh misalnya kamu mau usaha tapi kamu nggak punya modal, ya udah kamu jadi reseller aja dulu. Karena kan kamu Mmm. udah diem di rumah, nanti yang kirim dari pihak, tim kita, yang kirim produknya kita, yang memproduksi kita, kamu hanya menjual aja by Mhm. online, kayak gitu.
dan, menyiapkan modal usahanya itu sendiri, aku modal nekat, aku pribadi. Karena kalau aku nunggu misalnya aku mau modal 10 juta, tapi aku nggak punya kemampuan buat modal 10 juta tuh aku nggak mampu gitu. Ya memang nantinya akan berbalik sama aku pribadi, tapi untuk di awal kalau misalnya aku harus menyiapkan uang 10 juta biaya, untuk, bayar karyawan atau segala macam, aku nggak bisa gitu. Ya udah coba aja modal nekat dulu, kita pelan-pelan usahanya, kita, ambil pilihan, kita coba beli bahan sedikit, terus kita, pangkas-pangkas biaya-biaya yang mungkin nantinya kita bisa minimalisirkan. Contohnya nggak bisa tempat usaha, ya udah kita usaha di rumah dulu aja. Mungkin nanti, next step kita bisa punya, store, ya itu udah bagian dari blueprint usahanya kita, kayak gitu. Jadi banyak hal mungkin yang bisa kita minimalisirkan kalau kita mau mulai usaha. Nah, kalau, bagaimana caranya mengatur keuangan usahanya itu, ya gitu, kita bedain 2 ATM, yang satu ATM pribadi, yang satu ATM usaha. ATM, usaha ini ketika ada orang yang beli itu transfernya langsung ke, ATM usahanya ini. Iya. Nah, kalau misalnya jangan kita mencampur-campurkan uang pribadi kita sama si uang usaha. Gimana keuntungan buat kita? Nanti keuntungannya diambil setelah akhir bulan, setelah perhitungan. Kita modal aja dulu hasil jualan-jualan kita. Kita jualan murah nggak apa-apa asal untung, asal berkepanjangan, terus hasilnya itu kita bisa buat putar modal lagi dan buat Iya. kita pribadinya nanti setiap akhir bulan, kayak gitu. Kalau aku pribadi sih kayak gitu, cara ngaturnya. Kalau untuk jasa aku bayarkan setiap akhir bulan. Tapi untuk, modal materialnya nggak apa-apa, dari minggu pertama aku beli, minggu kedua pun aku beli nggak masalah kalau misalnya produk aku laku di pasaran, kayak gitu. Yang penting buat aku pribadinya nanti, dan karyawan pun kan pasti dibayarnya akhir bulan. Ada memang yang freelancer dibayarnya harian tuh ada. Apalagi kalau misalnya, lagi ada wisuda kan, pasti Iya. kalau ada wisuda atau ada event, kita akan bayarnya freelancer harian, kayak gitu. Ya kita sepintar-pintarnya aja meminimalisir budget-budget yang mungkin kita masih bisa, kita bisa minimalisir kayak gitu sih. Dan itu kayaknya melihat dari kondisinya dulu ya, Kak? Iya, kita lihat sikon dulu, harus kayak gimana. Kalau misalnya omset kita udah cukup buat bayar, diri kita sendiri, ya nggak masalah gitu kan, karena mungkin kita juga pasti ada kebutuhan, Iya. kebutuhan keluarga atau Iya. kebutuhan uang lainnya kan gitu. Ya kalau misalnya mau diambil ya nggak masalah, yang penting ada perencanaan keuangannya aja sih, debit kreditnya ada, kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya. Pandangan Kakak nih mengenai financial planner itu apa? Dan seperti yang kita tahu nih, di saat ini budaya konsumtif itu kan sedang terjadi nih, Kak, di kaula muda. Nah, pandangan Kakak ini apa? Kalau untuk aku pribadi soal financial planner itu sebenarnya bagaimana caranya sih kita memproses, untuk merencanakan dan mengelola keuangan kita, ya nggak sih? Iya, benar. Kalau menurut aku sih pribadi sih kayak gitu, dan, bagaimana sih nantinya, supaya financial planner kita, bisa mencapai cita-citanya kita, terus bisa mengembangkan usaha kita, bisa memperbanyak peluang-peluang yang mungkin nantinya, harus kita dapetin, kayak misalnya kita sering ikut workshop atau lain sebagainya, itu kan Iya. bagian dari investasi jangka panjang ya. Iya. Kalau aku pribadi bagaimana sih caranya itu aku saving uangku itu, enggak dalam berbentuk uang, jadi kayak aku investasi kayak emas gitu, ya nggak sih? Oh, Emas batangan gitu, karena kan kalau emas itu semakin lama harganya kan pasti iya. semakin naik. Iya, betul. Iya, setiap hari itu kan naik turun pasti kan harganya. Terus,
Menurutku itu cara yang sangat efisien banget buat, gimana caranya saat ini kan omsetnya lagi agak menurun. Mhm. Oke, uang kita pokoknya harus tetap meningkat, caranya yaitu investasi, emas batangan kalau aku pribadi. Karena aku udah ngerasain banget itu keuntungannya lumayan yang memang nantinya akan aku, alokasikan untuk, modal usaha atau mengembangkan usahaku lebih, eee baik lagi gitu, lebih besar lagi, kayak gitu. Mhm. Untuk, budaya konsumtifnya sendiri nih, Kak, menurut Kakak wajar nggak sih ketika anak muda gitu, dia masih sering untuk membeli barang yang berlebihan, nah, untuk menumbuhkan rasa, "Oke, kayaknya gue harus nabung nih supaya, ke depannya gue ada investasi," atau istilahnya uang itu masih ada prosesnya lah, Kak, nggak langsung tiba-tiba habis gitu. Sebenarnya kalau tipe orang yang seperti itu, karena memang dia belum pernah merasakan dirinya tuh susah. Mmm. Dia belum pernah merasakan bagaimana sih caranya kita bekerja keras mencari uang pundi rupiah dari benar-benar rupiah, sampai benar-benar uang itu harus kita kelola dengan baik untuk, memajukan usahanya kita. Mungkin kalau ya setiap orang kan pasti punya, pikiran yang berbeda-beda ya. Iya. Kita nggak bisa memaksakan orang itu harus, usaha, orang itu harus, bekerja dengan giat. Ya mungkin salah satunya yaitu lingkungan, faktor lingkungan Mmm. kalau menurut aku. Faktor lingkungan yang mungkin belum bisa membuat dia menjadi melek akan usaha. Padahal hobi itu bisa menjadi uang. Contohnya, uang berlebihan itu misal jalan-jalan ke mall, hangout. Sebenarnya kita jalan-jalan ke mall, kita bisa produktif. Kenapa? Karena, kita bisa usaha dari kita jalan-jalan, contoh kita nemuin satu produk, tas misalnya, harganya itu 50.000, contoh brand A. Brand A itu menjual produk tas itu murah, harganya itu sekitar 50.000. Kita bisa jadiin uang nggak? Bisa Bisa. banget. Bisa, kita coba minta izin sama si pihak tokonya, "Mbak boleh nggak saya foto?" Kayak gitu. Karena Mmm. kan ada beberapa, eee, apa ya, beberapa usaha yang memang nggak boleh kita langsung potret kan, Iya. produknya dia. Kita harus izin dulu, "Mbak boleh nggak saya foto?" Jangan kita fotonya diem-diem, itu malah jadi kayak pelanggaran juga kan, Oh, itu kan jadi sebenarnya haknya. dalam wirausaha juga harus melihat dari hal-hal yang lain juga ya, Kak? Jadi Iya. harus banyak belajar juga gitu? Betul. Kayak misalnya kita ngelihat, suatu brand A, kita mau foto nih harga 50.000. Oh mungkin kita jadiin peluang aja nih sambil kita jalan-jalan ngelilingin mall, 50.000 kita potret. Kita udah izin nih sama si mbak-mbaknya, "Mbak, saya izin ya buat foto tasnya, mungkin next-nya saya akan beli di sini," kayak gitu. Itu Mmm. kan membuka peluang juga kan buat si Mbaknya, "Oh nanti Iya. produk saya laku nih dibantuin sama si Mhm. Mbaknya jualan juga," gitu. Kita potret, harga 50.000, oke kita open just tip, itu kan jadi usaha Mmm. juga kan. 50.000 misalnya jasa titipnya sekitar 15.000. Sekarang kan just tip ya 10 sampai 15-an lah per item ya. Mhm. Coba dikalikan dengan 10 item. 15.000 dikalikan dengan 10, 150.000. 150.000 itu dalam waktu 2 jam kita bisa laris, ya kan? Iya. Misalnya 10 orang yang beli, 150.000 dikalikan dengan 2 jam. Terus kita keliling mall, hampir misalnya berapa, 6 jam misalnya. Keliling mall sana sini, nongkrong sama temen ya Iya. kan. Itu udah, 1 hari kita udah menghasilkan uang dari hasil just tip itu. Mhm. Kita perlu nggak modal? Ya nggak perlu, Iya. tinggal tanya aja sama si Mbaknya, Mhm. "Mbak, ini stoknya ada berapa ya kalau saya boleh tahu?" "Oh ada 10 Kak." "Oke, tinggal kamu update kan, ini stoknya terbatas ya, sisa 10 pieces aja," atau kalau misalnya supaya menarik si customer kamu jangan bilang 10, bilang aja, "Sisa 5 ya, grade it fast, siapa cepat transfer dia yang akan mendapatkan tas ini." Kan itu, Mmm. poin plusnya supaya, si customer, "Oh ya mau cepet-cepet ah transfer, takutnya nanti si produknya itu barangnya udah
laku sama orang, ih pengen banget tas itu, kan gitu. Ya banyak hal lah yang sebenarnya kita harus coba gitu, karena mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin belum melek sama hal itu. Harus punya partner atau lingkungan yang memang punya energi positif buat berjualan atau berwirausaha kayak gitu. Sebenarnya untuk melihat peluang bisnis itu asal kita lebih sering apa ya, berarti berpikir gitu kali ya Kak, kayak ih kayaknya ini bisa deh dijadiin peluang bisnis gitu. Betul, itu tujuan utamanya adalah si orang itu harusnya punya kemauan aja. Gue harus Punya misalnya kemauan ya. minggu depan targetnya ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita mau beli tas yang branded misalnya. Brandednya misalnya yang masih biasa aja. Pokoknya minggu depan gue harus punya tas ini gitu. Ya gimana caranya? Kita nggak ada pemasukan tapi kita harus gimana? Kadang kita nggak kerja, si mahasiswa misalnya mahasiswa ini nggak ada pemasukan kecuali kasih uang jajan misalnya. Nah dari situ kan kita hasil hangout sama teman-teman, jalan-jalan ke mall itu kan bisa menghasilkan kayak gitu. Sebenarnya ya harus punya energi positif lingkungannya kayak gitu. Sebagai tim supportnya dia juga ya Kak. Betul, saling bahu membahu buat cari uang kayak gitu sih. Nah pasti juga ada suka dan dukanya nih Kak. Selama Kakak berwirausaha nih, suka dukanya itu apa aja sih Kak? Suka dan dukanya itu, jujur aku tuh usaha sambil kerja. Aku kerja di suatu perusahaan yang mungkin aku ini pengen belajar bagaimana sih caranya SDM itu seperti apa, manajemen perusahaan itu seperti apa, sambil kita memperkuat mental kali ya. Kalau aku itu ngelepas pasti sama admin atau orang produksi. Ini tolong dibantu ya, nanti ada orderan ini. Mereka yang backup semua karena emang visi misi itu aku itu kan memberdayakan ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya aku mau kerja sekalipun ya nggak masalah. Itu adalah bagian dari tantangan aku. Oh pokoknya nanti kalau misalnya bulan ini harus targetnya stoknya sekian, baru bisa dilepas. Ya memang kadang-kadang kita sih anak zaman sekarang bilang apa galau gitu ya. Aduh bisa nggak ya dilepas kayak gini? Takutnya si customer nggak suka atau pelayanannya atau kayak gimana kayak gitu. Ya kita balik lagi informasiin sama admin tentang pelayanan. Coba deh kita berpikir, kalau kita dilayanin sama orang jutek, kita nyaman nggak sih kayak gitu. Ya udah itu sebenarnya singkat cerita kalau misalnya kita nyuekin customer ya cepat atau lambat kita juga bakal dicuekin sama orang. Karma itu berlaku. Bukan dalam hal apapun ya. Karma tuh dalam hal kita bertindak, sifat atau perilaku kita itu tuh cepet banget sampainya. Kita misalnya bohongin customer atau apa, ya kitanya lagi kita akan ditipu sama customer. Kita belanja online barang yang nggak bagus atau lain sebagainya hal kayak gitu. Aku pribadi. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Tips untuk anak muda mengenai pentingnya untuk tidak konsumtif dan tentang anak muda yang ingin memulai untuk berwirausaha Kak. Untuk anak muda ya harus punya semangat jiwa membara. Tujuannya apa nih berwirausaha? Kalau misalnya kamu usaha tapi nggak punya tujuan ya udah wassalam gitu kan. Nggak akan tahu tujuan kamu seperti apa. Kamu nih nggak punya goalnya kamu seperti apa. Kalau aku itu ditulis di kertas. Itu aku sebutnya apa blueprint. Aku sebutnya blueprint. 5 tahun ke depan aku harus punya usaha. Apa nih? Aku harus punya cabang di mana? Kita tulis aja, kita curhat sama buku itu. Kita sering kita tulis blueprintnya ya, outlet, kita mau punya karyawan banyak, kita mau membuka peluang usaha, kita mau nabung sekian, kita mau punya rumah, kita mau punya mobil, atau kita mau punya motor, kita mau punya furniture, segala macam kita tulis hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak pikirin, kita tulis aja. Itu
akan menjadi bukti nantinya, oh ternyata 5 tahun sebelumnya itu kita nulis ini, ya ampun kecapai. Karena kita punya tujuan, kita terplan lah ya, tujuan kita apa. Impian-impiannya kayak gitu. ditulis ya Kak. Betul. Kalau misalnya kita ngerasa kelamaan 5 tahun, ya udah 3 tahun aja. Terus mikir lagi, kelamaan nih 3 tahun. Soalnya gue tipe orang yang mungkin nggak bisa. Tenang, masih 3 tahun ini, masih bisa leha-leha. Tapi ada orang yang mungkin karena pengen dirinya tuh tertarget, dia coba 6 bulan. Kalau aku sendiri 6 bulan nih, ya kan. Aku pribadi kemarin karena sebelumnya ada pandemi kayak gini, 3 bulan bener-bener cuma buat fokus di usaha. Oke, apa yang harus gue lakukan? Ya udah, coba sharing sama teman-teman yang awalnya itu berpikir paling cuma beberapa yang ikut gitu kan. Akhirnya lewat Zoom, kalau nggak Zoom itu yang join sekitar 35-an. Dan bukan orang Depok, bahkan orang Depok cuma ada 2 orang. Yang lainnya tuh kayak orang Palu. Iya, orang Palu, orang Medan, orang sampai Sorong, Papua, orang Yogyakarta. Itu banyak banget. Terus akhirnya sampai berpikir, apa sih aplikasi yang memang mendukung banget buat adain kelas online gitu. Sebenarnya sih bukan yang so pinter atau so jago, bukan. Karena pengen melatih diri atau sharing bareng sama teman. Apa sih kendalanya teman-teman usaha itu, kendalanya apa kayak gitu. Saling Kita berbagi. mau sharing bareng aja itu. Betul. Karena kan kalau misalnya kita mengeluarkan atau memberikan informasi sharing bareng, kitanya juga kan jadi plong gitu kan. Oh, gue harus semangat lagi nih, gue harus sharing lagi nih sama teman-teman karena teman-teman tuh antusias banget kan kayak gitu. Dan itu yang nge-push diri juga akhirnya, untuk melangkah jauh lebih ke depan ya Kak. Betul. Terus akhirnya dari Zoom itu evaluasi, oke, kayaknya Zoom itu karena memang kalau kita kelas pakai Zoom itu yang pertama waktunya ditentukan. Kapan nih? Kayak gitu. Terus dari segi sinyal mungkin providernya agak kurang bagus. Kayak gitu. Contoh misalnya dia rumahnya agak pelosok atau mungkin jaringannya lagi nggak baik providernya, itu kan bisa aja kendala-kendala. Nah, coba nih meminimalisirnya. Gimana ya caranya supaya teman-teman yang lain yang nggak bisa ikut, dia bisa ikut. Kadang ada yang ada kerjaan, ya Kak, kita nggak bisa nih ikut live Zoom, soalnya ada kerjaan, kita lagi WFH. Kak, pengen banget sharing bareng, gimana ya solusinya? Ya udah, akhirnya bikin WhatsApp group. Aku bikin WhatsApp group itu nggak pernah berpikir orang itu akan banyak yang ikut. Awalnya 50 orang, gila, ini satu hari 50 orang, baru 4 jam. Gila banyak banget ini yang chat. Aku hitung-hitung satu hari itu 85 orang. Sampai akhirnya aku putusin buat stop, ya kan. 2 hari itu yang daftar kelas itu stop 100 orang. Karena itu aku harus ngirim sertifikatnya mereka gitu by online. Ya kan, supaya aku tuh buat sertifikatnya itu supaya mereka tuh semangat gitu loh belajarnya. Gimana sih caranya buat teman-teman itu ngerangkul teman-teman supaya lebih semangat lagi? Akhirnya aku mau buat sertifikat, aku desain sendiri. Sertifikat itu aku desain sendiri. Tetap ada adminku yang ngebantu buat nge-hire mereka, buat kontak mereka, buat nge-share materinya, aku tetap dibantu admin. Tapi soal desain, aku tetap desain sendiri kan gitu ya. Sampai 100 orang itu, aku bener-bener, ya ampun takjub banget sih. Kayak ngerasa, pede gak sih gue? Emang gue apaan sih sampai orang tuh ikut kelas online gue 100 orang. Sampai ngerasa sedih sendiri. Ya Allah, takut ngecewain atau gimana kayak gitu ya. Karena apa yang gue punya gitu loh. Dan akhirnya teman-teman bilang, Kak ada lagi nggak kuotanya? Sampai mutusin buat 100 orang itu karena takut sebenarnya gitu loh. Karena takut apa yang kita sampaikan materinya itu nggak sampai sama mereka gitu.
Terus akhirnya karena antusiasnya mereka dan akhirnya Vera putusin buat 125 orang yang ikut, yang daftar tuh cuma dalam waktu 2 hari aja. 2 hari dapat 125 peserta itu dari Jogja, dari Bengkulu, dari mana-mana itu ada. Ya ampun, ini jadi ladang buat sharing teman-teman. Sampai sekarang tuh WhatsApp grup itu nggak dihapus. Itu jadi bagian silaturahmi. Ketika mereka ada kesulitan atau apa, ayo sharing bareng. Vera akan balas ketika Vera lagi nggak ada aktivitas atau kesibukan gitu. Maaf ya kalau balasnya lama, lagi ada kesibukan kayak gimana kayak gitu. Misalnya kita kasih bantu mereka, Kak lagi down nih Kak karena kompetitornya makin kayak gini. Iya. Kalau misalnya kita down, si kompetitornya makin maju, kita melemah, terus kita mau jualan apa? Kita harus melas sama si customer. Iya, itu juga Kan nggak kendala juga ya, mungkin. Kak. Ketika Iya. diri sendiri udah merasa, "Iya, kok kayak gini sih?" gitu. Iya, kan kita juga kayak jual produk, ya ampun padahal produknya bagus, produk dia biasa aja. Ya itu salahnya, karena kita terlalu meremehkan produk orang, itu nggak boleh. Kayak gitu, kita nggak boleh sih ngeremehin produk orang karena kita nggak bisa jadi dia nggak bisa jadi kita, begitupun sebaliknya. Mungkin rezeki kita ada di sini, mungkin rezeki kita ada di tempat lain. Kita rezekinya dari mana? Bisa aja dari perantara reseller yang bisa ngebantu kita jualan. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Vera yang sudah berbagi tips serta saran kepada kita semua nih. Semoga bermanfaat ya untuk semua nih yang nonton sahabat progresif. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau ngundang Vera atau ngajak sharing bareng. Maaf kalau misalnya jawabannya masih muter-muter, terus ada yang kurang puas atau gimana, karena mungkin kita semua masih tahap belajar dan Vera nggak pernah nganggap ini serius jawabannya, soalnya kita kayak forum diskusi aja, forum diskusi sharing. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh monggo DM langsung, atau kalau ada WhatsApp-nya boleh, tapi dibalas ya gitu. Kalau misalnya kita lagi sempat pasti langsung dibalas kayak gitu. Maaf ya kalau misalnya jawabannya kurang puas. Iya, oke, sekali lagi Kak, terima kasih. Semoga usaha yang Kakak sedang rintis ini semakin berkembang dan makin banyak lagi inovasinya dan membantu orang-orang sekitarnya juga dan menginspirasi gitu untuk misalnya aku atau yang lain yang nonton kayak ini sepertinya bermanfaat juga nih untuk lingkungan dan akhirnya mengikuti jejak Kak Vera. Amin. Semoga doa yang berbalik baik juga buat teman-teman semuanya ya. Jangan pernah patah semangat sama hal apapun. Ya coba aja sama suatu hal yang baru. Jangan pernah takut ngambil resiko karena itu adalah bagian dari level yang akan kita tuju nantinya. Kayak gitu sih. Iya, semakin tinggi akan semakin beda lagi ujiannya. Biasanya sih kayak gitu. Betul. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Vera. Iya, sama-sama. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui tentang bagaimana caranya berwirausaha, serta gimana sih caranya mengatur keuangan, apa kalian berminat untuk menjadi pengusaha? Nah, semoga informasi tadi memberikan manfaat untuk kita semua ya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih sudah menonton.